Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita ya tentang bahasan fisika, khususnya tentang vektor. Oke teman-teman, nah besaran menurut arahnya, nah ini dibagi dua menjadi dua besaran yang besar, yaitu tentang besaran skalar dan besaran vektor. Ya, adapun besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja, sedangkan besaran vektor selain memiliki besar juga memiliki arah tentunya. Oke, beberapa besaran vektor ini dapat digabungkan menjadi sebuah resultan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggabungan vektor menjadi sebuah resultan, kita lihat soal berikut ini. Oke teman-teman, pada pembahasan soal kali ini, nah ini soal tentang penggabungan dua buah vektor. Ya, oke, dari soal yang kita dapatkan, saya akan gambarkan dulu soalnya. Oke teman-teman, untuk bahasan nomor 6 ini, kita gambar seperti ini ya. Nih, dari gambar yang di sana terlihat bahwa gaya yang mendatar ini ada 6 kotak. Di situ ada 6 kotak. Sedangkan yang miringnya kita bagi dua. Ini kalau tarik garis dari atas ke bawahnya, nah ini sampai datarnya ini ada di 2 di sini ya. Jadi ada di posisi kedua. Sedangkan kalau kita tarik ke bagian atas di sini, nah ini menjadi 6 di sini. Ya. Sehingga di sini menjadi dua buah vektor ya. Vektor yang pertama vektor yang mendatar nilainya 2, sedangkan yang tegak dari sini sampai ke atas sini, nah ini ada sampai ke atas saya gambarkan. Nah, dia menjadi 6 di sini ya vektornya. Sehingga vektor yang tegak ini menjadi hilang ya. Nah, baik teman-teman. Nah, setelah vektornya kita ubah menjadi dua bagian, yang datarnya 2 dan yang tegaknya 6. Yang datarnya kita gabungkan, ada 2, ada 6 buah ke sini. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 8 ya. Jadi vektor yang arah ke sininya menjadi 8. Sehingga yang 2 ini saya pindahkan di sini di depan. Nah, sehingga dia menjadi tambah panjang ke sini. Nah, sehingga vektornya yang asalnya 2 dan 6 saya hapus di sini. Maka dia vektornya menjadi panjang menjadi 8. Jadi paham ya? Nah, kemudian bagaimana resultannya? Nah, resultannya sekarang yang tegaknya 6, yang datarnya 8. Sehingga kalau dibuat resultannya, kita menggunakan konsep dari Pythagoras tentunya. Nah, ini. Nah, berarti nanti resultannya sampai di situ. Berarti ini adalah resultannya. Berarti resultannya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Berarti dapatnya 64 ditambah 36, maka dapatnya akar 100, atau akar 100 dapatnya 10 ya. Jadi nilai resultannya adalah 10 satuan. Oke, bisa dipahami? Oke teman-teman, gimana tentang bahasan resultannya? Nah, tentu dalam mendapatkan sebuah resultan ini ada juga yang kita gabungkan dengan sudut apit. Nah, sudut apit antara dua besaran vektor ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat soal berikutnya. Oke, baik teman-teman, untuk soal yang nomor 7 ini. Nah, ini ada dua buah vektor. Nah, dua buah vektor yang mengapit sudut 60 derajat. Ada sebuah gaya di sini. Gaya yang mendatar ada F1, besar gayanya 10 Newton. Kemudian ada F yang kedua. Sini F yang kedua besarnya juga 10 Newton. Sudut yang diapitnya 60 derajat. Nah, ini bagaimana resultannya? Sebenarnya kalau menggambar resultannya ini bisa dipanjangkan seperti itu ya, gambar resultannya. Nah, sehingga nanti resultannya seperti ini. Jadi F resultannya gitu ya. Nah, F resultannya kalau dia memiliki sudut apit, nah berarti rumus dasarnya ini bahwa F resultan adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2
cos sudut tertentu. Gitu ya. Oke, ini sudut apitnya ya. Oke, kita masukkan nilainya. Oke, F1 nilainya 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos 60 derajat. Nah, berarti akar dari 10 kuadrat. Oke, 10 kuadrat nilainya 100 ditambah 100 ditambah 2 kali 100 dikali cos 60 nilainya setengah. Nah, kita dahulukan dulu perkaliannya. 2 kali 100 kali setengah. 2-nya kita bisa dihilangkan, jadi dapatnya 100. 100 tambah 100 tambah 100, maka dapatnya akar dari 300. Nah, untuk menyederhanakan akar 300, karena 300 itu berasal dari 100 dikali 3, maka akar 100 10 ya, akar 3 ya. Maka di sini dapatnya 10 akar 3 Newton tentunya. Oke, bisa dipahami? Mudah teman-teman, mudah-mudahan bahasan tentang resultan kita, nah ini semakin paham, semakin mengerti tentunya tentang besaran vektor ini. Dan sekarang bagaimana? Nah, salah satu aplikasi atau beberapa aplikasi kan gitu ya tentang besaran vektor ini dalam kehidupan. Oke, kita simak soal berikut ini. Oke teman-teman, untuk yang soal nomor 8 ini kita bahas sebagai berikut. Ada sebuah sungai. Ini sungai panjang, jarak sungainya 180 meter, ini lebarnya. Kemudian ada sebuah perahu di sini, ada sebuah perahu akan menyeberangi sungai. Nah, ini kecepatan perahunya, kecepatannya 3 meter per sekon. Ya, tapi perahu ini juga memiliki imbas ya, atau dalam artian dia dipengaruhi oleh aliran air yang kecepatannya di situ 4 meter per sekon ya. Ini kecepatan airnya, ini kecepatan perahunya, sehingga perahu ini dia berjalan menjadi miring karena dia dipengaruhi sama arus ya, kecepatan aliran arus sungai ya, sehingga dia menjadi miring seperti ini gitu. Nah, ini kecepatan aslinya gitu ya. Nah, berapakah besar kecepatan ini? Nah, tentu ini merupakan resultan dari kecepatan perahu awal dengan kecepatan air ya. Nah, jadi V di sana nilainya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti dapatnya 16 tambah 9, maka dapatnya akar dari 25, maka dapatnya 5 meter per sekon. Gitu ya. Nah, apabila teman-teman lebih pengen lebih cepat lagi, kita sudah mengenal apa? Triple Pythagoras ya. Triple Pythagoras kita sudah tahu, ini triple yaitu 3, 4, 5. Jadi kalau di sini ada 3, 4, pasti yang miringnya 5. Oke, ya. Baik. Nah, jadi kecepatan aslinya adalah 5. Nah, jadi berapakah jarak lintasan perahu ini? Nah, jarak yang ditempuh supaya bisa melintas ke seberang, tentunya dia menjadi miring. Nah, kalau miring di sini berarti jarak yang ditempuh oleh perahu ini menjadi lebih panjang tentunya ya. Jadi yang jaraknya tadi 180 menjadi berapa nih kalau dia miring ya, kita lihat seperti ini. Baik, untuk memperjelasnya, nah ini kita misalkan saja ada sebuah titik A ini awalnya perahu ya, B itu sampai ke seberang, di seberang yang tegak lurusnya, sedangkan C, nah ini adalah lintasan yang dilalui oleh perahu yang aslinya ya. Nah, dari sini tadi kecepatannya di sini V-nya 3 meter per sekon, sedangkan V yang ke sini, V aksennya, V perahunya adalah 5 meter per sekon. Ya, sedangkan jarak dari AB itu 180, jadi AB-nya 180 meter, sedangkan AC-nya kita akan cari berapa. Begitu ya. Nah, yang kita harus pahami secara konsepnya, secara konsep dasarnya, bahwa waktu yang diperlukan dari A ke B dengan waktu yang diperlukan dari A ke C itu adalah sama ya. Sedangkan menurut GLB, konsep gerak lurus beraturan, bahwa jarak itu jarak sama dengan kecepatan kali waktu, sehingga untuk mencari waktu adalah
jarak dibagi kecepatan. Ya. Nah, karena gerak lurus berarti jarak sama perpindahan itu sama ya. Sehingga di sini ada kecepatannya. Baik. Jadi waktunya gimana? Jadi waktunya saya tuliskan di sini bahwa TAB itu akan sama dengan TAC. Sehingga tadi jarak AB dibagi kecepatan AB itu akan sama dengan jarak AC dibagi kecepatan AC. Jarak AB-nya tadi 180 dibagi kecepatannya 3 sama dengan jarak AC-nya X, kita misalkan VAC-nya 5 ya. Kemudian kita kali silang. Nah, kita bagi dulu 180 bagi 3 60. Ini 1 kali silang berarti X sama dengan 5 kali 60 ya. 5 dikali 60, maka dapatnya 300 meter. Sehingga jarak yang ditempuh oleh perahu aslinya adalah 300 meter. Oke, alhamdulillah teman-teman semua, itulah bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu teman-teman dapat membantu mengembangkan channel ini lebih baik dengan cara teman-teman semua boleh like, men-share, men-subscribe tentunya di channel ini. Oke, demikian. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa meningkatkan pengetahuan kita lebih baik ke depannya. Oke, salam semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.